Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man ittaba'a huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi niyatina wa barik lana fi amalina wa barik lana fi majlisina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi hayyina barakatan ala barakah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Allahumma hdina wa waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma amin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, para hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pada Allah taufik dan ridhonya di subuh ini untuk melanjutkan pembahasan tazkiyatun nafs, tentang menyucikan jiwa melalui karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Telah sampai kita di pertemuan kita yang terakhir pada kalimat Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, fala yafutkal majlis walau kunta ala maksiatin. Jangan sampai terlewatkan olehmu majlis ilmu, majlis hikmah, majlis untuk memperbaiki diri, meskipun engkau di atas kemaksiatan, meskipun engkau masih saja melakukan kemaksiatan. Wala taqul mal faidatu fi huduril majlis wa ana a'si wa la aqdiru ala tarkil maksiyah. Jangan kau katakan, apakah tidak ada faedahnya hadir ke dalam majlis ilmu sementara saya terus saja bermaksiat. Jangan dikatakan seperti itu. Gunanya wak mengaji sementara maksiat di Karajon Jatari, itu tidak datang-datang, tidak mengaji lah. Nah itu tidak, jangan sampai seperti itu, kata beliau. Bal ala rami ayyarmiya. Tapi yang harus dilihat itu seperti seorang pemanah, kata beliau. Walaupun dia belum tepat kesasaran dalam beberapa kali memanah itu, tetap sajalah dia memanah. Ya. Fa in lam ya'khudhil yaum ya'khudh ghadah. Kalau tidak dapat hari ini, ya, maka mudah-mudahan besok bisa dapat. Begitu. Sampai di sana pembahasan kita terakhir, ya. Dan kemudian dilanjutkan oleh beliau dengan kalimat, ya hadza iyyaka wal maksiyah. Dengan bahasa yang serius, ya, dalam bahasa Arab ini serius. Ya hadza iyyaka wal maksiyah. Wahai ini, maksudnya kita yang sedang membaca ini, ya. Iyyaka wal maksiyah. Jauhi betullah olehmu kemaksiatan itu. Jauhi betul. Ya. Iyyaka wal maksiyah. Di ungkapan iyyaka wal maksiyah itu satu ungkapan yang dikhususkan kepada seseorang yang di depan. Nah, ya. Lalu kemudian maksudnya adalah agar orang yang di depan kita itu dia meninggalkan apa yang disampaikan itu, ya, al maksiyah itu. Seperti Nabi mengatakan di dalam hadisnya, iyyaka wal kadzib. Iyyaka
wal kadhib. Tinggalkanlah oleh kalian kedustaan. Nah itu serius itu, karena dia pakai iyyaka. Iyyaka itu mengarah khusus kepada orang yang sedang diajak bicara. Nah, sementara kedustaan adalah sebuah keburukan. Nah hati-hatilah tuh, hati-hati manalah kedustaan katanya. Karena kedustaan itu membawa orang melakukan banyak keburukan, dan keburukan membawa orang ke neraka. Nah di sini juga menggunakan ungkapan begitu. Iyyaka wal maksiyah, hati-hati betul lah itu dengan maksiat, jauh-jauhi. Qad faqad takunu sababan litawaqqufir rizqi. Ada kalanya bahkan kemaksiatan itu menjadi sebab berhentinya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bermaksiat orang bisa saja itu menjadi salah satu sebab berhentinya rezeki. Nah, Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan rasa kiwa Allah dijamin oleh Allah. Nah, kata Allah dalam Quran, tidak ada satupun yang hidup di muka bumi ini, yang melata di muka bumi ini, kecuali 'alallahi rizquha. Itu rezekinya menjadi tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Oh benar. Lalu kenapa dikatakan bahwa orang yang bermaksiat itu kemaksiatannya bisa menjadi penghalang dia dari rezeki? Berarti ini ada dapat rezeki siapa? Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah. Allah yang Ar-Rahman itu, Allah yang Maha Penyayang itu, ya, Allah yang Maha Pengasih itu dia akan tetap memberi. Ya. Kalau dia beri kehidupan, kalau dia beri kita waktu untuk hidup, maka semua fasilitas untuk menopang kehidupan itu dia beri juga. Tapi dia giahnya waktu untuk hidup, dan lain-lain giahnya tuh. Masalahnya pemberian Allah ini apakah sekadar pemberian ataukah pemberian yang disebut dengan rezeki atau tidak? Ini yang sedang bicara. Karena rezeki itu, nah itu pemberian khusus. Jadi kita bacalah di beberapa tafsir ya, pada kalimat Allah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Itu kan ada berulang-ulang di Al-Qur'an kalimat seperti itu. Dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, dan kemudian mereka berinfak. Kemudian mereka mengeluarkan, kemudian mereka bersedekah, berzakat dan memberi nafkah. Itu kata para ulama tafsir ya, ar-rizqu, ya, rezeki itu apa artinya? Nah, itu dibahas. Apakah semua yang datang kepada kita ini masuk kategori rezeki? Tidak, kata mereka. Karena rezeki itu makna dasarnya adalah pemberian, satu ya. Kemudian pemberian itu bermanfaat ya. Nandiagih itu memberi manfaat yang sampai ke tangan kita itu memberi manfaat. Nah, oleh karena maknanya seperti ini, kata para ulama tafsir, maka tidak masuk kategori rezeki ya, hal-hal yang didapatkan ya, dengan usaha-usaha haram. Tidak masuk. Hal-hal yang haram itu tidak masuk kategori rezeki. Kenapa? Karena yang haram itu apa manfaatnya? Justru dia memberi mudarat. Oh, kalau objeknya itu haram ya, anjing, babi ya, najis, kan objeknya haram tuh ya. Kalau itu kita miliki ya, makan, nah itu bukan rezeki, karena secara material dia sudah dikatakan Allah haram, bahkan najis ya. Nah, semua yang haram itu mesti di baliknya itu ada banyak masalah-masalah. Babi, anjing itu sebenarnya mesti ada masalah secara fisik kepada kita, mesti bermasalah. Minuman keras mesti akan membahayakan diri. Jadi yang secara material dia diharamkan, bahkan najis, maka itu mesti akan membuat masalah, membahayakan diri. Nah, di mana letak rezekinya? Di mana letak dia bermanfaat?
sementara dia bisa membahayakan diri. Nah, kalau perbuatannya yang haram, yang didapat tuh mungkin bukan yang haram, tapi cara mendapatkannya haram. Bagaimana dia dikatakan memberi manfaat, sementara yang seperti ini nanti kalau tidak bertaubat ujungnya neraka. Ya. Maka semua yang haram itu kalau sampai ke tangan kita, ya, maka dia tidak masuk kategori rezeki. Jadi dan halal-halal saja tuh yang rezeki itu, yang baik-baik saja, yang memang dia memberi manfaat dunia dan akhirat. Oleh karena itu Allah perintahkan yang baik-baik itu ayo diinfakkan. Ya. Kalau yang haram diinfakkan tidak diterima oleh Allah. Begitu kata Rasulullah SAW. Allah tidak menerima sedekah dari tipu menipu. Ya. Hasil tipu menipu itu disedekahkan. Sedekah untuk membersihkan harta. Lalu kita berpikir dengan kita bersedekah maka kerja haram tadi itu bisa bersih dia. Tidak bisa seperti itu. Kecuali sedekah itu bagian dari taubat. Nah, itu lain cerita. Taubat dulu, setelah itu disedekahkan. Nah, walaupun tadi hasil dari tipu-tipu disedekahkan lah sebagai bagian dari taubat. Tapi kalau tidak bagian dari taubat, maka tidak sah, tidak diterima amal-amal soleh menggunakan harta-harta yang haram. Bahkan sampai pergi haji dengan harta yang haram, pergi umrah dengan harta yang haram, sholat lalu dipakai dibeli pakaiannya penutup auratnya dari harta yang haram, tidak diterima oleh Allah. Artinya apa? Tidak ada nilainya. Mungkin dia bisa mengerjakan rukun syarat, itu bisa dia kerjakan, ya, tapi nilainya tidak ada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bermanfaat jadinya kerja haram itu. Jadi perhatikan, kemaksiatan itu bisa jadi penyebab berhentinya rezeki. Nah, berhentilah halal-halal itu dakik ke diri awak. Berhentilah kemudian pemberian-pemberian Allah yang benar-benar bermanfaat secara hakiki itu sampai ke tangan kita. Oleh karena itu, carilah taubat Allah Subhanahu wa taala. Ya, carilah taubat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Datanglah kepada Allah. Robahlah diri. Ya, kalau ternyata dalam taubat itu kita tidak berat untuk merubah diri, kan ada seperti itu ya. Awaklah niobana bertaubat, tapi ada saja penghalangnya untuk bisa taubat itu sempurna, menjadi taubatan nasuha. Maka apa kata beliau? Fastaghith billah. Kalau tidak bisa juga, taubat sudah dikerjakan tapi berat sekali untuk menyelesaikan semua tuntutan taubat itu, fastaghith billah. Mintalah pertolongan kepada Allah agar taubat itu dimudahkan. Datanglah kepada Allah ya dengan dengan pengakuan diri seperti Nabi Adam mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami ini telah menzalimi diri kami, telah berlaku aniaya kepada diri kami, telah merusak diri kami. Jika Engkau tidak ampuni kami, jika Engkau tidak rahmati kami, maka kami termasuk orang-orang yang khasirin, merugi. Apa maksud merugi? Habis binasa. Ini kata ulama, khasirun di dalam Al-Quran artinya apa? Binasa. Kalau tidak Engkau ampuni kami ya Allah, kalau tidak Engkau rahmati kami, habislah kami di dalam dosa-dosa ini. Dan diminta kepada Allah ya, agar taubat itu sempurna. Yang kita sudah berusaha susah menyempurnakannya. Gimana caranya? Dari Allah lagi. Ya, kalau tidak ikut campur Allah dalam taubat, ya Allah, jika Engkau tidak ikut campur dalam taubatku ini, jika tidak Engkau tolong aku dalam taubatku ini, tidak Engkau turunkan rahmatmu dalam taubatku ini, habis diriku. Nah, seperti itu meminta lagi kepada Allah. Kadang kan ada aja pertanyaan sebagian orang itu, lah taubat loh Ustaz, tapi balik aja. Taubat lagi, balik aja.
Nampaknya gara-gara saya wajah Tuhan, tapi sebenarnya hati dia tobat tadi. Apalagi harus dibuat? Minta kepada Allah kemudahan dalam bertaubat. Oh, karena taubat itu dari Allah. Yang dari makhluknya sudah minta ampun kan? Tapi yang hakikat taubat itu adalah pemberian Allah. Hakikat taubat itu Allah yang memberikan, Allah yang mengampuni, Allah yang menghapuskan. Kan bukan kita yang menghapuskan. Kita cuma kan memohon agar dihapuskan dosa itu. Yang menghapuskan bukan kita, bukan doa kita, tapi ridha Allah. Allah ridha dengan taubat kita, maka Allah hapuskan. Maka mintalah ridha Allah dalam taubat itu. Nah, itu maksudnya di sini. Kalau sudah datang bertaubat lalu ternyata tidak juga bisa, nah seperti itu. Jadi kalau bisa mah dari awal taubat minta. Dari awal kita bertaubat sudah diminta kepada Allah agar Allah tolong ya, agar kita bisa berada di taubatan nasuha. Taubatan nasuha yang dijelaskan di ayat lain itu illa man taba wa amana wa amila salihan. Nah, taubat setelah itu perbaiki iman, perbaiki amal soleh. Jadi tidak taubat saja, tidak menyesal saja, tidak istighfar saja, tapi perbaiki iman kita, karena dengan dosa itu iman rusak itu. Dengan dosa itu iman rusak. Makanya Nabi katakan tidak beriman seorang yang berzina. Ya, ketikanya berzina itu hilang imannya itu. Tapi setelah berzina mungkin dia menyesal. Nah, tiba-tiba balik iman. Nah, cuman iman yang balik kau tolong dijaga baik-baik. Pelajari lagi, dikokohkan lagi. Karena tadi dengan perbuatan zina, perbuatan mencuri juga begitu kata Rasul, membunuh juga begitu. Artinya apa? Semua maksiat itu ketika orang melakukan maksiat berarti dia sedang kehilangan, tertutup imannya. Itu ya. Kalau beriman ya maka maksiatnya. Kalau benar imannya tidak akan mau dia bermaksiat. Kalau tahu dalam iman itu kan dia tahu bahwa Allah melihatnya, Allah mendengarnya, Allah menyaksikannya. Dia tahu ada malaikat yang ditugaskan Allah mencatat amal baik buruknya. Dia tahu bahwa perbuatannya itu dilarang di dalam kitab suci, perbuatannya itu dilarang oleh Nabi. Itu iman berapa rukun iman itu? Iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada kitab, iman pada Rasul. Tahu dia bahwa perbuatan buruknya itu akan dihisab nanti di hari kiamat. Ya, iman pada hari akhir. Mengerti dia dalam konsep takdir Allah itu bagaimanapun orang dalam sunnatullah dalam menetapkan takdirnya itu sunnatullahnya bagaimanapun orang yang melakukan maksiat durhaka pada Allah mesti binasa pada akhirnya. Oh laisak sagadang sahebat Fir'aun Qarun ya habis. Nah kalau dia tahu itu tak akan mau dia bermaksiat. Tapi kenapa orang kita melakukan maksiat? Karena ada bagian rukun iman itu yang pudar. Maka orang yang bertaubat itu diminta taubatan nasuha itu. Taubat sudah menyesal dia, tidak mau mengulangi lagi dalam hatinya, berjanji tidak mengulangi lagi, beristighfar dia, kemudian dia perbaiki imannya. Belajar lagi dia iman. Belajar iman. Duduk lagi bersama orang-orang yang imannya betul. Ya, lalu kemudian apa? Memperbanyak amal soleh. Belajar lagi Quran, belajar lagi hadis. Kalau ingin memperbaiki iman, karena Imam Ghazali katakan memperbaiki iman itu baca Quran, pahami, pelajari maknanya. Baca hadis, pelajari maknanya. Itu yang akan menumbuhkan iman. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah dirimu seperti orang yang telah datang kepadanya umur 40 tahun. 40 tahun. Bapak Ibu lah barang ini kamu mau kan? Alah 40 tahun. Alah lewat, alah lebih, alah 2 kali 40. Alah 2 kali 40. Halo nih. Halo nih. Hah? Hah? 7 balik baru. Masya Allah. Jangan kita seperti orang yang telah datang umur 40 tahun. Ya. Tapi tidak pernah mengetuk pintu Allah. Maksudnya pintu taubat. Tidak pernah datang kepada Allah mengetuk pintu Allah. Tidak pernah berdoa memohon kepada Allah untuk diperbaiki diri ini.
Sudah 40 tahun. Ya. Yang paling ditakutkan adalah su'ul khotimah. Kalau lah sama sampai puluh tahun, yang diri tidak juga pandai mengetuk pintu Allah, maksudnya apa? Tidak pandai bertaubat kepada Allah, tidak pandai berdoa kepada Allah agar diri ini dibersihkan, khawatir su'ul khotimah. Apa itu su'ul khotimah? Kematian yang buruk, yang tidak baik. Apa itu su'ul khotimah? Wafat dalam keadaan diri dianggap Allah tidak beriman. Ya, itu su'ul khotimah. Karena di dalam Al-Quran dikatakan dalam surah Al-Bayyinah yang kita hafal itu, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang tidak beriman, ya, baik dia ahlul kitab ataupun dia orang musyrik, mereka tempatnya di neraka jahanam. Mereka itulah orang-orang kafir, itulah orang tidak beriman, itulah syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk Allah, ya, seburuk-buruk makhluk Allah. Jadi kalau su'ul khatimah kan buruk itu kematiannya. Nah, bagaimana keadaan kematian paling buruk itu? Mati dalam keadaan kafir. Waliyazubillah. Sedangkan binatang saja tidak begitu. Nah, ada istilahnya binatang itu mati dalam keadaan kafir. Ya, karena binatang kan tidak memilih antara beriman dan kafir. Yang memilih itu kan antara kita manusia dan bangsa jin kan yang memilih itu. Nah, lalu ternyata mati dalam keadaan kafir. Allah sebut orang mati dalam keadaan kafir itu ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruk ciptaan. Dari sekian banyak yang Allah ciptakan, itulah yang paling buruk. Jadi minta terhindar dari su'ul khatimah itu berarti minta terhindar dari kekafiran. Nah, dari mana datang kekafiran itu? Nah, ya kita kadang-kadang, ya, tidak jarang juga itu dimulai dari membiarkan diri masuk ke dosa-dosa kecil, terus menganggap pas saja itu dosa besar, itu biasa saja. Akhirnya jatuhlah ke dalam kekafiran. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah SWT. Kenapa 40 tahun? 40 tahun ini kan ada hadisnya. Sebenarnya hadisnya itu bukan hanya 40 tahun. Kata Nabi apa? Dalam riwayat salah satu riwayat dikatakan kalau sampai umur 40 tahun maka perbanyaklah ibadah. Ya kan? Kalau sampai umur 60 tahun maka perbanyak ibadah. Nanti ada pula riwayat lain 18 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi banyak riwayatnya itu sebenarnya. Tapi 40 ini 40, 60, 20, 18 ini ada angka-angkanya itu. Ya, dalam hadis itu dikumpulkan oleh para ulama. Lalu kemudian dibuatlah klasifikasi kelas-kelas perjalanan hidup manusia ini. Kelas-kelasnya. Di antaranya ada ulama yang kemudian memahami usia ini dalam kelipatan 7 seperti Kiai Haji almarhum Maimun Zubair, ya, gurunya Gus Baha itu hidup ini dalam kelipatan 7 kata beliau. 7 pertama, 7 kedua 14, 7 ketiga 21, 7 keempat 20. Nah, 8, 20, 35, terus 42, 49 terus. Ya, ada yang membuat seperti itu. Ada yang membuat seperti Imam Ibnul Jauzi. Kami pernah membaca Imam Ibnul Jauzi itu mengatakan 1 sampai 15, 15 sampai 35, 35 sampai 50, ya. Nah, 50 sampai 70, 70 ila masya Allah. Jadi ada kelasnya. Dikatakan oleh oleh para ulama itu kalau rentang 1 sampai 15 tahun, ya. Nah, itu kan masa pendidikan dasar itu, sebelum balik, ya. Itu bersama orang tua. Orang tua bertanggung jawab, orang tua mengarahkan anak. Itu manusia bersama orang tua. Yang dibangun adalah apa? Kepercayaan diri untuk melakukan amal soleh. Bukan sekedar melakukan amal soleh, tapi apa? Kepercayaan diri. Di anak-anak yang di bawah 15 tahun itu, kalau dia melakukan satu kebaikan, dorong dia biar percaya diri dia mengerjakannya sendiri.
mandiri dia kerjakan. Jangan lah 15 tahun dia tolong-tolong aja lah, basuruh-suruh aja sembahyang lah, basuruh aja datang poso lah, basuruh. Kalau basuruh itu belum percaya diri. Kalau percaya diri itu yang bisa, nggak disuruh, nggak dikawal, nggak dipangannya bisa jalan surat. Itu kan kepercayaan diri dalam seluruh kebaikan hidup ini, karajo, macam-macam itu, pokoknya itu bangun kepercayaan diri. 15 tahun sampai 35 tahun ya, itu masa untuk membekali diri dengan ilmu, pengetahuan. Yang tadilah dapat kepercayaan diri, amal kok dibangun dengan ilmu. Hidup itu harus pakai ilmu. Oh nyolah pandai lah dibawa deh ayahnya pai batukang deh ayahnya, tukang lah pandai menokok-nokok ya. Pandai lah yang seketik lah pandai. Nah 15 tahun sampai 35 tahun kalau memang itu yang akan dijadikan profesinya, dicarinya mana ilmunya, baraja mana, serius mana, mau itu. Begitu juga dalam bidang yang lain, dalam bidang agama juga begitu. Kalau orang sudah masuk 15 tahun, rentang 35 tahun, dia sudah belajar bagaimana beragama ini dengan dalil, bukan taklid lagi. Tahu kenapa saya kerjakan ini, mana dasarnya Rasul suruh, mana dasarnya dari Al-Quran. Itu rentang 15 sampai 35 tahun. Itu berat. Maka orang terbaik di rentang masa itu adalah orang yang paling sabar. Jadi orang di usia berapa? Dimulai sampai 35, yang akan dididikkan kepadanya ilmu plus yang paling penting adalah kesabaran, kemampuan menahan diri, mengontrol diri. Ini ada Bapak Ibu dulu mode itu. Dimulai sampai 35 tahun, lihat do itu nanti dibangun di diri awal. Itu apa kerja beliau oleh 35 sampai 50 tahun ya. Ini namanya masa asyud, masa kokoh. Kalau benar pendidikannya di usia 15 sampai 35 itu ya, benar pendidikannya, pandai dia bersabar, pandai nahan diri, kontrol nafsu, itu disebut dengan kedewasaan, rusdun namanya. Rusdan. Dia ada nama orang Rusdi kan? Nah, rusdun itu kecerdasan, kedewasaan ya. Cerdas dan dewasa. Nah itu kalau dapet rusdun di usia minimal 35 tahun kata Imam Ibnul Jauzi, maka masuk di atas 35 tahun dia mulai membangun namanya asyud, kekokohan diri. Kokoh diri itu siap jadi pemimpin di seluruh lini kehidupan. Jadi ketua apapun bisa ya. Mimpin ini bisa, bahkan memimpin umat bisa. Makanya kebanyakan nabi diangkat di usia 40 tahun. Kan rentang 35 sampai 50 tahun. Itu masa kokoh yang disebut dalam Al-Quran balagha asyuddah. Dia telah sampai pada masa kekokohan dirinya. Nah, di masa itu kata para ulama, kalau 15 sampai 35 tahun tidak terbangun dengan baik, maka kesempatan terakhir memperbaiki diri adalah rentang 35 sampai 50 tahun. Itu kesempatan terakhir. Makanya Nabi katakan 40 tahun fokuslah beribadahlah. Para ulama katakan 40 tahun jangan memilih mencoba-coba juga pekerjaan ini lagi secara duniawi. Jangan trial and error aja orang. Coba ikut, nggak ada masa mencoba oleh satu pekerjaan seriuskan. Kalau dunianya, kalau akhiratnya amal wajib fokuskan, amal sunnah pilih agak fokus. Jadi bukan masalah jumlah lagi, tapi masalah kualitas. Karena kalau kali cubu-cubu, petang wak dapat pengajian, kali cubu puasa iko. Kalau kamu cubu-cubu, yang lah biasa sajalah. Yang lah biasa itu di tajam tadi, dipalui tadi. Kalau bahasa orang tukang tuh dia palui, kata malui, ya. Dipalui. Nah kan dicubu-cubu, jadi itu kasar tadi ya. Bilo kan dipalui. Sementara umur bertambah aja, khawatir nanti suul khatimah. Jadi 50 tahun itulah masa terakhir orang mendidik kesabaran, menahan diri, menahan hawa nafsu. Ya, termasuk tadi menentukan ini dunia saya yang halal nih yang saya hadapi.
pekerjaannya, ya. Kemudian apa? Akhirat saya yang di luar yang wajib, ini amal-amal solehnya yang akan terus saya bangun. Dia teh 50 tahun itu menuai hasil. Teramat sedikit orang yang bisa berubah di atas umur 50 tahun. Ya, teramat sedikit. Ada. Illa man rahima rabbu, dalam Al-Quran ya. Rahima rabbu. Orang-orang yang mendapat rahmat khusus. Makanya tadi Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Minta rahmat khusus pada Allah. Kalau kita sudah di atas umur 50 tahun, ingin juga memperbaiki diri, biasanya berat. Karena itu masa bukan masa memperbaiki diri, itu masa memanen. Dan tadi dibangun dari 1 sampai 5 balik 35, 35 sampai 50, itu dipanen di 50 sampai 70. Dipanen. Sebentar Ibu, ya. Tapi kalau ingin juga karena muncul kesadaran, maka sering-seringlah minta rahmat Allah supaya mudah. Itulah kami buktikan pengajian mereka. Kalau jamaahnya di atas 50 tahun, nah itu memang agak lama putanya. Kalau enggak tiup pakan mereka Pak, kalau enggak tiup pakan bare. Boleh pengajian sekali sebulan. Ya, lah sebulan lo batinggan barang Pak. Atau basambung lo bisa bulan muka. Kami menyadari betul sebagian jamaah kita yang sudah berumur di atas 50 tahun tuh kadang semangatnya melebihi semangat anak muda mengaji. Ustaz, wak mengaji Ustaz, mengaji fikih, mengaji hadis, mengaji ini. Tapi sebenarnya secara instrumen pendidikan sudah mulai melemah baca rohnya. Nah, sehingga akhirnya apa? Panik kami belajar fikih, panik kami belajar ikam, ya tak? Akhirnya nan itu. Jadi kamu kalau coba Bapak Ibu, anan biasa di kerajuan amal soleh itu sudah ditarihan. Batu laksanakan. Alai di kerajuan di ulama pernah ada petunjuknya, jalankan. Itu selesai. Kalau dibuat nan baru-baru, Bapak Ibu apalah misalnya doa iftitah nan baru, nan ndak biasa Bapak Ibu baca doa iftitah itu. Biasanya apa baca? Kabira walhamdulillah katsira. Itu diajarlah yang baru misalnya apa? Allahumma ba'id baini. Ndak bisa apa dia dong. Sampai ada jamaah itu meminta Ustaz tolong dituliskan tu ambo zikir-zikir yang Ustaz baca tadi di pengajian tadi. Apa kali dituliskan untuk ibu lah aja. Yang lah biasa tu salah diteruskan, ditingkatkan kualitasnya, dinikmati. Nah, jadi kalau kali tulisan zikir sujud yang baru, susah. Nah, itu kelas. Makanya dikatakan 40 tahun, ya, kalau tidak pernah mengetuk pintu Allah Subhanahu Wa Taala dikhawatirkan su'ul khatimah. Karena 40 tahun itu masa terakhir menjelang 50 tahun kecil Imam Ibnul Jauzi untuk mendidik diri, memperbaiki diri. Ibu ada pertanyaan tadi? Ada pertanyaan tadi? Sebentar Ibu, beliau tadi tunjuk tangan dulu. Silakan. Ya. 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 Ibadah kita kalau sudah mulai banyak berkurang, yang pokok saja itu berarti, yang wajib saja yang harus kita perhatikan. Kalau yang wajib pun, misalnya orang menderita pikun, ya, orang pikun itu kan tidak dia yang mengusahakan, tata datang dari ketentuan takdir Allah. Itulah 70 tahun kateh tadi. Itu kalau baca kan 70 tahun kateh. 70 tahun kateh itu namanya syaikhukhah. Masa syekh lah jadi syekh. Tua renta. Nah, masa seperti itu pikiran akhirat lagi. Ya. Pikiran apa? Akhirat. Maka bagus seseorang di atas 70 tahun kalau diterima di Allah amal Allah. Begitu. Itu sembahyang waktu tidak sempurna. Memang itu pikirannya. Kalau tidak ada model itu sangat dikhawatirkan su'ul khatimah. Tapi kalau misalnya menghadapi situasi seseorang itu pikun, apa istilah orang awak itu yang kadang-kadang lagi panganannya, kadang-kadang tidak. Nah, ketika hilang kesadaran, datang pikun tadi lupa, ketika itu memang tidak mendapat beban syariat. Nah, jadi ketika sadar, seperti seorang wanita pernah datang kepada Rasulullah SAW. Nyalon sampai 70 tahun, tapi ada penyakit ayan.
Penyakit ayan itu apa? Tiba-tibanya bangkit kilonya kan. Tiba-tibanya sehat biasa saja. Jadi ketika dia sadar, ketika dia dalam kondisi waras, dia datang ke Rasulullah SAW, seorang wanita. Ya Rasul, doakan saya ini punya penyakit. Ya, ketika datang sakit saya itu, bahkan saya tidak tahu apakah saya membuka aurat segala macam. Doakan saya supaya tidak membuka aurat ketika datang penyakit ayan tadi. Ini padusi, itu diminta Rasul. Iya, sebentar Ibu, sedikit lagi. Ya, sehingga ada orang meminjam uang. Kita itu uang itu kembalikannya dengan uang maksiat. Bagaimana kita yang menerima uang? iya. Atas nama hubungan kita dengan dia apa hubungannya? Pinjam meminjam. Dia punya kewajiban membalian, nyebalian. Awak bukan awak itunya. Soal inyo mandapean pitih ko jo caro inyo ndak tentu awak caronyo haram halal ndak diperhatiannya, itu urusannya. Cuma kalau tahu kan awak nan di kerajaannya itu haram. Nah, jangan diterima. Sama aja orang di dunia kok. Ya. Apa ibu tahu kawan kok korupsi. Tahu pitihnya itu ndak korupsi sadu pitihnya itu. Nggak ada pitih nanda korupsi ya. Itu awak tarimo lo pemberian darinya. Beko tasangkui kasus korupsi ndak tasangkui awaknya. Tasangkui ndak awaknya. Tak panggil awak ke pengadilan. Batu pitih itulah di tangan awak. Ya kan? Begitu juga lah nanti. Ada juga kalau kita tahu itu 100% yang diberikannya itu adalah hasil maksiat, ditolak. Ndak joiko pembayar utang itu dah. Jonan bayar dibayar. Jadi ditolak itu ibu baik-baik itu ditolak baik-baik, suruh dia cari yang baik atau dia bertaubat. Kalau lah bertaubatnya tarimalah. Karena harta haram di tangan seseorang, kalau dia sudah bertaubat dan dia tidak tahu cara mengembalikannya, dia diizinkan untuk memakainya itu. Tapi nyoba bertobat kok tidak balik lagi. Dan awak pun boleh menerima. Tapi kalau awak tidak tahu, tidak yakin dan diagihnya kok adalah yang haram. Misalnya haratonya itu ada dari nan haram, ada nan dari yang halal. Bisa jadi nan masuk kok dari nan haram atau yang halal. Bisa jadi kan. Nah, itu tarimo baca ulama. Boleh diterima. Jadi tidak ada masalah. Nah, tidak tahu itu urusannya itu. Kalau ketika tarimo awak tidak tahu, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, ya. Tapi ketika yang masalah itu ketika awak tarimo awak tahu mana itu yang haram. Bahkan ibu ketika awak ragu itu haram masih boleh kita menerima. Jadi tidak perlu kita mencurigai orang. Kau pitih dari mana tang kok? Tidak boleh itu tuh. Tidak boleh bertanya begitu. Terima saja. Kalau kita yakin itu haram, jangan terima. Tapi kalau kita tidak yakin itu haram, terimalah. Tandanya banyak-banyaknya nyelesaikan urusannya jawab. Itu ya. Allah Allah. Silakan. Terakhir mungkin. Ya, untuk suruh kita masuk. Assalamualaikum. Ya. Namun masih merasa doa yang tidak diterima oleh Allah. Apakah cara kita berdoa yang salah? Iya. Di antara tidak yakinnya kita dengan doa kita dikabulkan Allah itu di antara titik-titik buruk sangka pada Allah SWT. Mohon maaf ibu, itu bagian dari buruk sangka pada Allah. Karena Allah tuh sudah mengatakan dalam Quran, mintalah niscaya aku penuhi. Cuma mungkin ya kalau kita sudah berusaha memperbaiki diri, rasanya ada aja tarikh mode itu berarti kaedah doa yang kita tidak mengerti. Bukan doa kita salah, tapi konsep berdoa itu tidak mengerti. Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memenuhi doa itu tidak seperti 100% seperti yang kita minta pula. Ada kalanya apa yang diminta itu diberi, ada kalanya diberi Allah itu sebab-sebab ibu. Ya, kita minta surga belum diberi oleh Allah. Apa yang diberi Allah? Ketenangan hati dalam beribadah. Itu kan sebabnya. Ada kalanya Allah tidak memberi langsung yang diminta. Allah mungkin tidak memberi sebab, tapi Allah hindarkan kita dari keburukan termasuk maksiat. Lah bakurang maksiat itu tanda ijabah doa. Nah, jadi pemahaman kita tentang doa inilah yang mesti kita lengkapi. Tidak ada doa yang tidak dipenuhi oleh Allah, itu diyakini.
Kalau tarasojo baru minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa itu diijabah. Kan ada kalimat-kalimat itu ya, Allahumma taqabbal du'aana. Ya Allah, terimalah doa kami, tentramkan hati kami. Yang seperti ini adalah karunia Allah SWT. Jadi perkara hati, perkara perasaan itu perkara anugerah Allah. Allah mau beri itu tidak ketenangan di hati, maka diminta ke Allah, ya Allah, tenangkan hatiku dalam kebaikan-kebaikan. Ya Allah, jangan sampai aku muncul buruk sangka kepadamu. Jadi orang tidak yakin taubatnya diterima, orang tidak yakin doanya dikabulkan, karena tidak nampak dia ada tanda-tanda dikabulkan doa itu. Itu karena dia tidak paham saja, sehingga dia bersuuzon kepada Allah, sementara Allah sudah katakan apa? Allah Maha Penerima Taubat. Allah apa tadi? Allah mengijabah setiap doa. Awaklah memperbaiki diri kan. Tapi kalau orang tidak memperbaiki dirinya, bermaksiat dia, kemudian kejian aku tidak jadi dikabulkan oleh Allah. Dia maksiat itulah tidak dikabulkan oleh Allah. Nah itu. Begitu. Ya, Allah alam besar. Jadi memang pada akhirnya pasang perasaan kau minta sama Allah. Iya, bisa saja. Itu adabnya itu tadi tuh. Su'uzan. Jadi kan ada di antara adab pada Allah tuh husnuzan billah, berbaik sangka kepada Allah. Nah, jadi bagaimana kita melaksanakan adab-adab berdoa itu tadi? Salah satunya diminta dalam doa itu agar Allah tenangkan hati kita. Diminta kekokohan iman, diminta tadi agar hati itu tidak ragu-ragu dalam berdoa, diminta. Nah, cuman kadang kan meminta tidak detail-detail itu loh kadang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirat. Itu kan sapu jagat itu. Mintalah detail-detail. Maka Nabi mengatakan tali sandal putus minta jugalah sama Allah. Itu tandanya apa? Mintalah. Antara sodewa kurang, mintalah sama Allah. Yang kurang gini, kurang yakin doa dijabah oleh Allah. Minta itu. Berikan aku keyakinan. Walaupun dalam bahasa awak, tidak ada masalah. Allah Maha tahu segala bahasa yang dipakai oleh umatnya ini. Begitu mungkin, ya Bu ya. Insyaallah nanti satu persatu nanti ada amal-amal yang harus dibangun supaya tadi doa lebih cepat diijabah. Nanti insyaallah akan sampai ke situ. Begitu? Wallahu a'lam bishawab. Kami kira sudah cukup panjang ini, cukup tarang hari. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Semoga Allah berkahi majlis kita di pagi ini. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu menjaga lontong. Ada waktu kan? Boleh siapkan tuh. Iya, boleh tidur.